Ia telah bangkit. Dia tidak lagi di sini. Mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Itulah warta para malaikat, itulah warta gembira malam ini, itulah warta yang mesti kita pegang, kita bawa, dan kita siarkan juga. Apa itu? Ia sudah bangkit. Maka itu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan kebangkitan ini menjadi perayaan puncak dari segala perayaan-perayaan yang lain. Ada banyak sekali perayaan dalam gereja kita, tetapi malam ini menjadi puncak dari semua perayaan-perayaan lain. Biasa orang misa cuma 1 jam, 1 jam setengah. Ini baru bacaan hampir 2 jam. Belum sebentar depes lagi ya. Karena apa? Yaitu karena inilah puncak dari semua perayaan-perayaan yang lain. Tidak ada perayaan yang lebih meriah dari perayaan malam Paskah. Maka itu kendati tidak mengerti lah barangkali bacaan banyak, saudari zaman dulu begitu terus mesti baca, wajib Kejadian mesti ada, itu wajib. Yang kedua, bacaan Keluaran harus diputar terus ini setiap tahun supaya kita orang ingat bahwa dunia dijadikan oleh Bapa, bahwa dunia diciptakan dengan bagus, dari kacau menjadi teratur, dari gelap menjadi terang. Tapi apa yang jadi dengan dosa, yang so teratur jadi kacau ulang, yang so terang jadi gelap ulang. Itu bacaan yang pertama. Lantas apa yang jadi? Tuhan putus asa? Tidak. Tuhan buat perjanjian baru. Tuhan buat penciptaan baru. Maka tadi diambil itu kitab Kejadian lagi dengan membuat manusia baru. Adam dan Hawa sudah gagal, buat manusia baru. Mana itu? Abraham. Mulai yang baru lagi. Dari satu orang yang sondak mungkin dapat anak, dibikin bangsa yang baru, beranak cucu, berkembang biak, penuhi muka bumi. Bagaimana itu dibilang? Ngana lihat tuh bintang di langit, hitung, ini boleh, begitu ngana pi anak. Mau bilang apa? Bahwa itulah penciptaan kembali. Yang lama sudah gagal, dibaharui lagi, dibuat kembali lewat Abraham. Yang tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin. Sesudah itu apa? Dari Abraham ini kemudian dipanggil menjadi 12 suku. Untuk apa? Sampai ke tanah terjanji. Kitab Keluaran. Dan dalam arti itu kita tadi memang saya bilang kepada petugas, orang tanya pak kita kotek di messenger tak so lupa. Pastor bacaan apa malam Paskah? Kita suka selalu pakai itu kitab Baruk, soal kebijaksanaan dan soal berjalanlah dalam terang cahaya. Maka itu tadi dibaca. Paroki kasih kitab Yehezkiel. Saya bilang kasih kode tadi, pakai buku ini, jangan pastor paroki marah pak kita. Cuma dia bilang, pastor, kita so tanya, pastor bilang begini. Oh iya, kita so lupa. Begitu. Karena apa? Nah itu untuk mengingat kembali tadi itu. Kenapa orang bikin perarakan lilin tadi? Supaya mengatakan bahwa bangsa yang baru ini, kalau bangsa yang pertama Adam dan Hawa dibuat terang dengan apa? Matahari dan bulan. Sekarang ada matahari baru yang terbit bagi kita. Mana itu? Yesus. Dialah terang yang sesungguhnya yang tidak pernah akan padam. Dan itu kita buat dengan bagus lewat tadi exultet itu.
Dialah bintang kejora yang sejati, yang tidak akan kunjung terbenam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat yang terkasih, kita taruh itu lilin Paskah di tengah-tengah kita menjadi lambang Kristus yang bangkit nyata bagi kita di dalam lilin yang bernyala ini. Dan itulah yang kita arak tadi, itulah yang masuk lebih dulu di sini, supaya umat semua dipimpin seperti orang Israel dipimpin oleh tiang api, ya, masuk tanah terjanji. Begitu juga torang semua dipimpin oleh api baru, nyala baru, terang yang baru yang tidak akan padam, mana itu Yesus Kristus. Lambangnya mana? Masuk gereja. Gereja adalah lambang rumah Allah. Maka kalau kita dengar baik-baik itu exulte tadi, orang yang so tafiaro, yang so jatuh karena dosa, yang so mati karena maut, semua dihidupkan kembali, semua dituntun kembali, semua dipimpin untuk apa? Untuk selamat lewat Dia yang bangkit, yang menjadi terang hidup kita. Maka itu bagus orang ingat, setiap kali permandian mesti ada lilin Paskah. Dan mudah-mudahan orang ingat nanti ya, kalau mati jangan lupa bilang Pak Saudara, kalau kita mati jangan lupa bilang Pak Kostor taruh lilin Paskah. Karena itu lambang ketika saya masuk menjadi anggota umat Allah, ada lilin Paskah, supaya sebagai lambang ketika saya nanti masuk rumah Bapa, jangan lupa lilin Paskah yang sama, mana itu Kristus, bintang kejora yang tak kunjung terbenam. Itulah yang memimpin saya sampai hidup yang kekal. Maka itu terampil lagu Requiem Aeternam, Kang, ingatkah level lagu? Et lux perpetua, dan semoga cahaya abadi. Mana itu? Itu lilin Paskah. Ya. Jadi torang sejarah keselamatan mulai dari lahir sampai mati, tak putar-putar di mana? Tak putar-putar di Yesus sebagai cahaya, Yesus sebagai terang, Yesus sebagai Dia yang menuntun hidup kita untuk masuk kehidupan yang kekal. Dia sudah bangkit, maka jangan cari Dia di antara orang mati, cari Dia di antara orang yang hidup. Itu malaikat bilang. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari orang berjalan terus dalam terang, dalam bimbingan Dia, sambil mencari, sambil mau menemukan Dia, bukan cari tanpa orang mati, bukan cari di tempat yang gelap-gelap, bukan cari di tempat yang besai-besai, bukan cari tanpa orang baku marah, bukan cari tanpa orang penuh dengan batu-batu yang menutup hidup, bukan. Tidak ada lagi di sana. Dia ada di antara orang hidup. Dia menuntun kita kepada kehidupan. Maka mari kita bangkit, mari kita berjalan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Dia yang bukan lagi di antara kubur-kubur, di antara orang mati, di antara yang gelap, tapi lihat Dia dalam terang, dalam kehidupan, dalam sukacita Paskah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan melengkapi upacara kita ini. Bukan cuma Yesus yang bangkit, martoran juga bangkit. Dengan cara apa? Membaharui janji baptis. Kalau kalamaring dulu, torang mati dengan torang pedosa-dosa, sekarang torang hidup kembali di dalam Dia lewat pembaharuan janji baptis. Kalau kalamaring torang hidup di kubur-kubur karena torang pemanusia lama berkuasa lagi, malam ini torang bangkit
dengan pegang lilin masing-masing untuk bilang ini yang menjadi penerang hidup saya, yaitu Kristus. Maka ada orang bilang, Pastor, nanti masuk misa besok ndak lengkap dorang pe Triduum, Kamis, Jumat, Sabtu. So kelar tapi khotbah tadi Kang. Ini katekese dari nama ya. Kalau kamu perhatikan, orang petanda salib sebenarnya hari Kamis. Sudah lonceng terakhir hari Kamis. Sudah tidak ada misa lagi. Hari Jumat ada tanda salib atau tidak? Tidak ada. Pembukaan ibadat tanpa tanda salib, akhir ibadat tanpa tanda salib. Tadi ada tanda salib atau nyanda? Nyanda. Itu tanda bahwa terompe ibadah, terompe sambayang, terompe misa itu belum selesai. Dari hari Kamis sampai hari Jumat sampai malam ini belum kelar. Nanti sabantar terakhir. Berkat penutup itu baru berkat haleluya betul-betul. Itu berkat mulia. Jadi terompe sambayang itu dari hari Kamis, hari Jumat, penutup malam ini. Maka bilang yang tidak sambayang malam ini, tunggu ngoni sampai mudah-mudahan belum mati besok ya. Ya. Belum kelar dompe sambayang, tunggu malam Paskah berikut. Iya, itu liturgi kita malam Trihari Suci itu lebih maksud begitu. Dibuat dari hari Kamis, tidak selesai. Jumat diam, tidak ada tanda salib, tidak ada sakramen lagi, tidak ada misa. Malam ini baru misa tanpa tanda salib tadi. DP terakhir nanti berkat sabantar terakhir itu berkat meriah. Pada malam ini baru dibuat DP puncak itu pembaharuan janji baptis. Torang dibaptis kembali menjadi manusia baru. Mari kita rayakan itu dengan sukacita.